Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Anas Ahmadi, SPD MPT, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin, Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Farhan Masrur, SPD, MTCFL, selaku dosen pendamping kemahasiswaan, Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin, Universitas Negeri Surabaya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua masih diberikan kesehatan, anugerah, rahmat, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar Culture Explore dalam rangka memperingati Imlek tahun 2022. Acara webinar pada pagi hari ini mengangkat tema melihat dan mengeksplor budaya Imlek. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Ganesha. Diharapkan seluruh hadirin mengambil sikap tegak. Pada panitia yang bertugas dipersilahkan. Membangun
Baik, teringat akan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sylvia Agustina, selaku MC pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Kepada Bapak Anas, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mbak MC, Mbak Sylvia Agustina, pada Ketua HMJ, Mbak Danton, siapa itu saya lupa namanya, nama lengkapnya. Terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini Mbak Danton Nabila Putri. Terima kasih juga pada pembina HMJ Pak Muhammad Farhan Masrur yang selalu menemani mahasiswa mulai dari awal sampai akhir kegiatan ya. Tetap semangat. Terus terima kasih juga pada para peserta kegiatan yang sudah bersemangat mulai dari pagi tadi. Ada beberapa dosen juga, terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini ada Pak Randy, tambah ganteng ini Pak Farhan ya. Jadi Pak Randy ini setelah hijrah dari UNESA ke Jakarta, kelihatannya mungkin suasana di sana lebih enak, lebih nyaman gitu mungkin. Karena bisa sering vacation di sana. Kalau di UNESA mungkin paling kena danau UNESA sama waduk UNESA ini. Terus untuk dosen yang lain barangkali hadir, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin saya belum bisa melihat satu persatu. Terima kasih, kata kuncinya demikian. Nah, untuk kegiatan ini saya sangat mengapresiasi, apalagi dengan topik yang menarik dan estetik. Webinar Culture Sea Explore, melihat dan mengeksplor. Nah, ini sebenarnya bisa jadi tulisan artikel di media massa setelah kegiatan ini. Terus panitia dan tim jangan lupa kontak ke Humas agar bisa dimasukkan dalam agenda Humas UNESA, dalam majalah UNESA untuk kegiatan ini. Ini judulnya menarik, asik. Saya tadi sempat bingung melihat dan mengekspor, tapi ternyata melihat dan mengeksplor. Jadi kata kuncinya kita tidak hanya melihat saja, tapi pada tahapan yang lebih esensial, tahapan lebih dalam, kita juga mampu mengeksplor kaitannya dengan Imlek ini. Tapi tahap yang lebih esensial lagi adalah kita juga mampu melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Imlek ini pada arah yang berbau positif, berbau pendidikan karakter, berbau pendidikan internalisasi Pancasila, berbau pendidikan kebinekaan. Nah, jadi kata kuncinya satu, melihat, dua, mengeksplor, dan yang ketiga berarti melakukan, asal arahnya yang positif itu. Jadi kata kuncinya itu, harapan saya semoga sukses selalu, selamat menikmati kegiatan ini, meresapi, ya meresapi itu kalau katanya Pak Randy itu bukan meresapi, meres kebo, meres kambing, bukan, tetapi mampu menginternalisasi hal-hal yang positif, yang oke, yang baik, kita ambil dan kita action, kita lakukan pada konteks diri kita sendiri, pada konteks jurusan, dan yang paling besar adalah pada konteks bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga sukses selalu. Selamat mengikuti acara dan kegiatan ini. Dengan demikian, acara ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Mbak MC kita yang oke ini, Mbak Sylvia Agustina. Terima kasih, Mbak Sylvia. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pendamping kemahasiswaan jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Kepada Farhan Lause kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC dan juga panitia. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin, Bapak Anas Ahmadi, kemudian juga para narasumber, yaitu ada Pak Gali dan juga
Pak Randy di sini yang telah menyempatkan waktunya hadir pada hari Minggu dan weekend ya di sini. Selanjutnya juga selamat berkegiatan juga untuk panitia HMJ kepengurusan baru ini ya. Jadi ini merupakan proyek pertama dari HMJ kepengurusan baru. Semoga dapat belajar banyak di sini dari proyek pertamanya, kemudian dan juga untuk peserta semoga juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat pada acara hari ini tentang Imlek dan juga perbedaannya seperti apa Imlek di Indonesia ataupun di China itu seperti apa perayaannya, kemudian asal-usulnya itu seperti apa, kita bisa mengeksplor katanya tadi, melihat dan juga mengamati. Dan selanjutnya, implementasi selanjutnya yang lebih jauh adalah mempraktekkan di kehidupan kita seperti itu. Asalkan yang baik-baik kata Pak Anas tadi sudah benar. Jadi harus memilah yang mana yang baik kita bisa implementasikan di dalam kehidupan dan juga mana yang buruk kita bisa pelajari untuk dijadikan evaluasi seperti itu. Untuk acara hari ini semoga bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan sama sekali dan juga mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu saja mungkin harapan dari saya, doa terbaik dari saya. Semoga sukses selalu baik peserta maupun para yang sudah hadir di sini maupun narasumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Warung Lausa atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang juga akan dipandu oleh Tirza Anugrah Putri sebagai moderator. Pada moderator dipersilahkan mengambil alih acara. Baik, terima kasih Sylvia selaku MC pada webinar pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara. Mungkin sebelumnya untuk yang belum on cam bisa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya pada pagi hari ini kita dapat bergabung bersama dalam webinar Culture See Explore dengan tema melihat dan mengeksplor budaya Imlek. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa saya mau menyapa Bapak Ibu dosen yang telah hadir, narasumber yang sangat luar biasa, dan serta saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar pagi hari ini. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, saya ada secarik pantun ya. Baik, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Mbak. Baik, terima kasih Bapak Anas. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ada secarik pantun. Pergi berlibur ke kota Kediri, tidak sengaja bertemu Mahalini. Perkenalkan, saya Tirza Anugrah Putri selaku moderator pada webinar hari ini. Memaparkan sedikit mengenai Imlek. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata Imlek ini ya. Kira-kira apa yang terpikir di benak teman-teman semua mendengar kata Imlek? Mungkin angpau, barongsai, lampion, atau seperti apa teman-teman? Dan itu tadi hanya sebagian kecil ya dari tradisi Imlek yang mungkin kita ketahui. Jadi Imlek adalah tahun baru dalam sistem penanggalan Cina, benar, yang kerap diperingati dengan tradisi-tradisi yang unik. Tradisi seperti apa itu dan apa saja tradisi itu, mungkin perbedaannya di Indonesia atau di China. Untuk mengetahuinya, di sini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yang saya hormati dan saya kagumi. Ada Bapak Galih Wibisono BA MPD dan Bapak Randy Aditya PTJFL MPD. Beliau-beliau ini pada hari ini akan membagikan wawasan dan pengetahuannya ya pada webinar hari ini. Tanpa berlama-lama, saya akan jelaskan rincian sesi pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Sesi pertama akan dibuka dengan pemaparan materi dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Galih Wibisono, yang akan diberi waktu selama 30 menit untuk memaparkan materinya. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, di mana seluruh partisipan bisa bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan jangan lupa menyebutkan nama dan asal, dan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita.
Dan waktu sesi tanya jawab ini akan diberi waktu selama 15 menit. Lanjut sesi kedua, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber kedua oleh Bapak Randy. Yang sama juga diberikan waktu 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit dengan cara yang sama seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam inti acara, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang pertama oleh Bapak Galih Wibisono. Sebelum itu saya akan membacakan secara singkat profil beliau. Baik, Bapak Galih Wibisono BMMED. Beliau pernah menimba ilmu di perguruan tinggi Chinese College of Guangzhou University, Xiamen, sarjana S1 ya, mengambil bidang ilmu bahasa Mandarin pada tahun 2004 sampai dengan 2008, dan S2 menimba ilmu di Central China Normal University Wuhan dan mengambil bidang ilmu pendidikan bahasa Mandarin. Selanjutnya, berikut adalah pengalaman penelitian beliau yang sangat luar biasa, banyak sekali. Yang pertama pada tahun 2015 mengenai pengembangan bahan ajar sejarah dan filsafat Cina, dan yang terakhir terbaru tahun 2020 penggunaan model pembelajaran pendampingan pada mata kuliah PM menulis dasar. Selanjutnya, berikut adalah pengalaman pengabdian beliau pada masyarakat, bisa dilihat tertera di share screen ini. Dan pastinya beliau juga memiliki pengalaman mengenai penulisan artikel ilmiah dalam jurnal, seperti yang tertera dan terlihat di share screen berikut. Beliau juga memiliki pengalaman untuk penyampaian makalah pada pertemuan atau seminar ilmiah, dan ada Seminar Nasional Bahasa Mandarin 2014, pentingnya pembelajaran kosakata di dalam bahasa Mandarin, dan ada masih banyak lagi. Beliau juga memiliki pengalaman pemateri pada pelatihan bahasa Mandarin dan pengalaman penulisan buku. Luar biasa sekali. Berikut itu tadi adalah kelas profil dari Bapak Galih ya, yang sangat luar biasa. Langsung saja tanpa berlama-lama mungkin saya akan menyapa Bapak Galih. Halo, apakah Bapak Galih sudah hadir? Halo Bapak Galih. Ya baik, mohon maaf terputus. Ya Bapak Galih, gimana Pak Galih kabarnya hari ini Pak Galih, sehat Pak Galih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pastinya Pak Galih sudah siap untuk memaparkan materinya. Langsung saja kepada Bapak Galih kami persilahkan. Ditanyakan dulu siap apa enggak itu Mbak Tirza Pak Galih. Bapak Galih, siap apa enggak? Pastinya Bapak Galih apakah siap untuk memaparkan materi hari ini Bapak Galih? Insya Allah siap. Ya, insya Allah siap. Baik Bapak Galih. Silahkan Bapak Galih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama saya sapa Bapak Dr. Anas Ahmadi, MPD, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin dan juga Kaprodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang saya hormati dan saya cintai. Ya. Dan juga koordinator KMC ya, koordinator KMC Bapak Farhan, ya, Pak Farhan, dan rekan saya yang saya cintai juga Pak Randy ya, yang sekarang dipindah ke klub ya, klub sebelah ya, gitu. Transfer ke klub yang lain begitu kan ya. Dulu kita sama-sama dalam satu klub gitu kan ya. Sekarang beda klub, tetapi alhamdulillah juga masih bersedia ya
untuk dilibatkan dalam acara-acara di Surabaya. Yang berikutnya yang saya banggakan dan saya cintai, teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dari semua angkatan ya. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan ya, kesehatan. Untuk pemaparan kali ini ya, ini apakah boleh saya ini menjalankan PPT saya sendiri ya? Ya, saya dijadikan host ya, supaya bisa share. Ya, untuk sambil menunggu saya paparkan bahwasanya materi yang saya sampaikan hari ini saya juga sudah berdiskusi atau berunding dengan Pak Randy. Jadi Imlek itu kan ya juga meliputi perayaan yang namanya Cap Gome atau disebut Yuan Xiaojie ya. Itu bagian dari akhir perayaan Imlek. Ya, untuk supaya tidak sama temanya itu. Jadi nanti insya Allah Pak Randy yang akan memaparkan Imlek. Sebenarnya tadi Pak Randy terlalu ya Imlek. Tapi tidak apa-apa karena saya sudah dijadikan yang materi yang pertama. Ya, tapi nanti masih berhubungan dengan Imlek ya. Seperti itu saya kira. Baik, saya PPT saya. Ya, ini kita bicara masyarakat budayaan ya, Yuan Xiaojie atau Lantern Festival dalam bahasa Mandarin ya. Ini adalah perayaan akhir ya, dianggap perayaan akhir dari festival musim semi atau yang disebut Imlek. Ya, jadi Lantern Festival itu jatuh di kalender Imlek tanggal 15 ya, kalender Imlek tanggal 15 atau kalau yang di Indonesia sering disebut Cap Gome ya. Bagaimana seluk-beluk Yuan Xiaojie? Ini nanti kita bahas satu persatu ya tentang kegiatan-kegiatannya yang ternyata sebetulnya tidak kalah semarak dengan Imlek sebetulnya. Jadi nanti kita paparkan ada perbedaan ya antara perayaan Yuan Xiaojie di Tiongkok dengan Yuan Xiaojie di Indonesia ya. Nanti kita mulai saja. Ya, yang pertama kita lihat asal usulnya Yuan Xiaojie ya. Kan Yuan Xiaojie itu kan terdiri dari kata Yuan dan Xiao kan ya. Nah, orang-orang dahulu menyebut bulan pertama Imlek, kalender Imlek itu dengan nama Yuan Yue. Yuan itu artinya yang pertama. Ya, Yuan. Itu kita bisa lihat di kanji itu atau hanji itu bisa kita lihat di hanji itu ada wan. Wan itu kan terdiri dari di satu rumah ada tinggal satu yen kan, satu yen. Nah, itu artinya wan lah ya, habis. Nah, selain Yuan Yue hari ini sering disebut dengan Zheng Yue ya, sering disebut dengan Zheng Yue, bulan pertama itu. Jadi Yuan Yue atau Zheng Yue itu adalah artinya bulan pertama ya, atau bulan ke-1 ya di kalender Imlek. Kemudian arti Xiao itu artinya Ye ya. Xiao itu sama dengan Ye, artinya malam ya. Kalau di Tiongkok dulu zaman saya masih kuliah belum ada smartphone, kami itu kalau hari Jumat sore itu kan akhir pekan ya, kami pergi ke warnet ya, untuk ngambil paket namanya Dongxiao. Dongxiao itu mulai pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi ya, kita cukup bayar uang 10 yuan, 10 RMB. Itu bisa internet sepuasnya. Dongxiao itu paket begadang ya. Dongxiao melewati malam artinya. Xiao itu sendiri artinya malam, sama dengan Ye, sama dengan Wang. Ya. Nah, di sini maknanya adalah malam yang di situ adalah bulannya terang ya. Bulannya sangat terang. Bulan bulan purnama yang pertama kali di awal bulan, di awal tahun itu. Kemudian Jie itu artinya perayaan, perayaan tradisional atau hari raya. Kalau orang Jawa bilang Rioyo, ya, Rioyo. Jadi Yuan Xiaojie
itu maknanya adalah perayaan untuk merayakan bulan purnama penuh di bulan pertama malam hari ya ke-15 kalender Imlek. Itu maknanya itu Yuan Xiaojie. Selain itu perayaan ini punya sebutan lain yaitu Sheng Yuan Jie atau Yuan Yue atau Teng Jie. Ya. Kalau Yuan Ye itu sama dengan Yuan Xiao, ya, nama lainnya Yuan Ye. Tapi nanti nama Sang Yuan Jie dengan Teng Jie itu kita bisa lihat di belakang. Mengapa selain Yuan Xiao dan Yuan Ye, perayaan ini namanya juga Sang Yuan Jie atau Teng Jie. Di Indonesia terkenal dengan sebutan perayaan Cap Gome. Ya. Cap Gome itu adalah dialek Hokkien ya, atau lebih tepatnya dialek Minanhua. Minanhua itu dituturkan di Provinsi Fujian bagian selatan ya, bagian selatan. Min itu adalah Fujian, Nan itu selatan, di Fujian selatan atau juga dituturkan di Pulau Taiwan ya. Itu banyak sekali yang bahasa Minan. Nah, itu dalam dialek mereka, show itu capgo ya, capgo. Kita kan sering dengar kata-kata gocap ya. Gocap itu artinya 50 ya. Go itu 5, cap itu 10 ya. Nah, dialek-dialek bahasa Jepang itu juga sebetulnya ngambil dari dialek-dialek Tiongkok Tenggara sebetulnya. Selain Y itu dibaca me, ya, cap kome ya. Jadi perayaan tanggal 15 gitu kan. Secara harfiah semacam itu. Kemudian yang berikutnya ada, ini bisa nanti baca di referensi ini tentang asal-usul tentang asal-usulnya sendiri bagaimana ya. Asal-usul perayaan ini yang pertama kali siapa yang merayakan itu di catatan-catatan sejarah, catatan-catatan kebudayaan resmi itu tidak ditemukan ya. Tetapi berdasarkan beberapa kitab yang membahas masalah awal mula dari perayaan ini, itu dikaitkan dengan legenda ya, legenda yang dihubungkan dengan sejarah. Kemudian ada sejarahnya. Cuman perayaannya sendiri lahir dari sini itu legenda. Ya, jadi di abad ke-1 sebelum Masehi itu ada Liu Heng. Liu Heng itu kerabatnya Kaisar Han ya. Atau putra keempat dari Kaisar pertama dinasti Han. Itu merebut kekuasaan dari keluarga ibunya. Kan setelah Kaisar Han pertama meninggal dunia, itu Kaisar yang kedua itu kan masih anak-anak. Kemudian ibunya yang mengendalikannya. Jadi seperti di zaman Majapahit itu, waktu Hayam Wuruk masih kecil kan, itu yang menjadi wakil adalah Tribhuwana. Jadi setelah itu ibunya memasang keluarga ibunya itu seperti pamannya, kakeknya dari keluarga ibu itu untuk menjadi pejabat di istana. Itu pengaruh keluarga ibunya kuat. Sehingga setelah zamannya Liu Heng itu dia tidak puas ya. Karena garis keturunan raja-raja Tiongkok itu harus dari patrilineal kan. Ya. Kemudian melakukan pemberontakan kan ya. Menyweeping seluruh keluarga ibunya ya. Meminggirkan seluruh keluarga ibunya dan dia berhasil mengembalikan supremasi kekuasaannya kepada Magaliu ya, Magaliu, dan dia menjadi Kaisar Han Wendi. Ya, di hari kemenangannya itu di tanggal 15 Imlek dia mengizinkan rakyatnya untuk membuat keramaian sampai malam, berdagang sampai malam. Zaman dulu kan nggak boleh. Zaman dulu itu di Tiongkok itu ada jam malam, jadi jam 11 itu tidak boleh orang keluar atau rame-rame tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi ini yang dianggap awal mula atau selusul perayaan Yuan Xiaojie ya. Sebuah legenda yang dihubungkan dengan sejarah kemenangan Liu Heng atau Han Wendi ya dalam menumpas kelompok kekuasaan yang dari matrilineal di tubuh dinasti Han. Kemudian yang kedua adalah dianggap awal mulanya itu dari dongeng ya. Dongeng tentang Kaisar Langit yang menghukum orang Tiongkok, mau menghukum orang Tiongkok gara-gara membunuh burung surgawi. Di zaman kuno ada cerita waktu itu di utara itu ada burung surgawi itu turun ke bumi, kemudian dipanah oleh orang-orang di zaman itu sehingga membuat Kaisar Langit murka. Kemudian Kaisar Langit berencana untuk
menghancurkan desa tersebut ya, yang orang-orangnya membunuh burung surgawi itu ya. Selainnya mengazab ya, menurunkan azab itu kan ya, kalau dalam istilah agama Islam itu kan begitu. Kemudian salah satu putri Kaisar Langit itu merasa iba, kemudian turun ke bumi memberitahukan rencana ayahnya untuk menumpas desa tersebut. Kemudian dicari akal supaya azab itu tidak diturunkan, mereka membuat di tanggal 15 itu yang rencananya akan diazab itu, mereka membuat ya atas saran Putri Langit tadi, membuat lampion ya, supaya kelihatan dari langit itu desa itu sudah terbakar begitu kan, sehingga azab tidak jadi diturunkan gitu. Nah, ini awal mula dua kisah ini ya, yang biasanya dianggap oleh orang Jawa sebagai awal mula perayaan Yuan Xiaojie. Nanti bisa dilihat di referensi ini, kisahnya bisa dilihat di YouTube ya, seperti itu. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang ada di perayaan Yuan Xiaojie apa saja? Ya, yang pertama menyalakan lampu atau lampion ya, mengamalkan lampu atau lampion. Karena dia yang pertama kan tentang asal usul perayaan Yuan Xiaojie yang dibahas di slide yang sebelumnya kan, kalau di zaman Kaisar Han Wenqi kan tidak dijelaskan kan perayaan di tanggal 15 itu seperti apa kan ya. Nah, ditengarai menurut sejarah ya, yang pertama kali meramaikan Yuan Xiaojie dengan memasang lampion itu adalah Han Mingdi. Kalau Han Wenqi tadi dari dinasti Han Barat, Han Wenqi dari dinasti Han Timur ya. Itu di tanggal 15 Pandai Imlek saat perayaan Yuan Xiaojie itu, beliaunya menyuruh untuk memasang lampion di istananya dengan tujuan apa? Untuk mengingat Magha Puja ya, perayaan Magha Puja. Kalau yang Buddhis pasti tahu. Ya, perayaan Magha Puja itu adalah perayaan pertama kali Buddha Gautama itu membabarkan Dharma di bulan purnama itu. Jadi untuk merayakan itu dinyalakan lampion-lampion. Kemudian rakyat mengikutinya ya, karena Han Mingdi sudah menganut Buddhis ya. Cuman tanggal Magha Puja antara Theravada yang dirayakan di Thailand dengan Mahayana, orang-orang Mahayana yang di Tiongkok kan, di Tiongkok lebih populer Mahayana, kalendernya berbeda. Kalender Mahayana ikut kalender Tiongkok ya. Kalau kalender Theravada ikut kalendernya India. Nah, itu yang menjadi asal-usul di Yuan Xiaojie itu ada penyalaan lampion. Kemudian yang kedua juga dianggap pengaruh Taoisme ya. Taoisme sebelum acara Yuan Xiaojie itu muncul, di Taoisme itu mereka sudah mengenal yang namanya konsep San Yue Shuo ya. San Yue Shuo itu artinya mereka memperingati ini sebelum Yuan Xiaojie itu ada, mereka sudah memperingati kelahiran atau maulid ya, kalau orang Islam bilang maulid ya, kelahiran tiga dewa yang ngurus langit, kemudian dewa yang ngurus bumi ya, kemudian dewa yang mengurus air atau manusia ya. Untuk perayaan yang dewa pengurus langit ya, yang dianggap pengurus langit itu namanya Sang Yuanjie. Itu jatuh di bulan pertama Imlek tanggal 15. Makanya di depan tadi kenapa Yuan Xiaojie itu juga disebut Sang Yuanjie, karena pengaruh dari perayaan Taoisme ini. Kemudian ada Zhong Yuanjie, yaitu untuk memperingati kelahiran salah satu dewa yang mengurus bumi ya, dewa Taoisme gitu kan ya. Zhong Yuanjie ini bertepatan dengan bulan ke-7 tanggal 15 atau nama lainnya hari setan ya, Weijie. Weijie hari setan. Ya, kebetulan Zhong Yuanjie juga menurut kalender Mahayana itu juga bertepatan dengan Katina ya, bukan Asada, mana Asada Puja. Ya, Zhong Yuanjie nama lainnya Weijie, hari raya setan. Kemudian yang bulan ke-10 hari ke-15 itu Xia Yuanjie. Ya. Jadi
adanya lampion itu berkaitan dengan peristiwa atau peristiwa keagamaan sebetulnya asal usulnya. Kemudian peristiwa keagamaan itu menjadi budaya ya karena memang pengaruh Buddhism dan Taoism ini sangat kuat di Tiongkok, dan satu lagi Konfusianisme, sehingga kadang-kadang disebut Sanjiao ya, Samgui atau Samkao ya, atau Tridharma dalam bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu dikaitkan dengan yang sebelumnya tadi, dongeng Kaisar Langit yang menghukum orang Tiongkok ya, ini dongengnya. Tapi kalau yang sejarahnya itu merujuk pada pengaruh dua agama besar ya di Tiongkok, yaitu Buddhism yang merupakan agama yang datang dari India, kemudian Taoism yang merupakan produk lokal ya. Jadi kalau kita lihat di rumah ibadah orang Tiongkok, di kuil-kuil, di kelenteng, itu lampion itu adalah menjadi satu simbol ya, simbol tersendiri, dan itu di Yuan Xiaojie dinyalakan lampion karena sebab-sebab ini. Ya, kemudian kegiatan yang kedua, biasanya di Tiongkok ada tarian ya, tarian ulong atau wushi, ya, tarian naga dan harimau, singa. Tapi kadang-kadang bukan singa sih, jilin ya, jilin, ya, jilin mewakili jilin. Jilin itu hewan mitologi ya. Hewan mitologi, dia orang Tiongkok ketika mereka melihat jilin di langit itu biasanya ada orang besar dilahirkan. Kemudian yang ketiga itu ada Pao Han Chua ya. Pao Han Chua ini sebuah tarian ya. Itu biasanya ditarikan oleh nelayan ya. Oleh nelayan biasanya, nelayan di Tiongkok. Ya, karena di paling ramai itu sebenarnya Yuan Xiaojie ada di kebudayaan nelayan. Ada kebudayaan nelayan ya, untuk menggambarkan kegiatan mereka sehari-hari sebetulnya. Nanti berkaitan dengan yang keempat ini, yaitu Cai Gao Qiao. Ya, Cai Gao Qiao ini adalah egrang. Ya, egrang ini juga berkaitan dengan budaya nelayan di Tiongkok ya. Budaya nelayan, karena dulu orang-orang kan tinggalnya di pinggir sungai kan, mereka mengambil manfaat sebelum mereka bisa bercocok tanam. Mereka mengambil manfaat dari sungai-sungai itu. Kemudian mereka membuat totem ya, totem atau simbol dari dewa sungai itu adalah bangau. Bangau. Jadi mereka ketika beribadah ya, mereka menaiki dua tongkat begini, kemudian mereka menari begitu, menirukan gaya bangau ya, dalam menangkap ikan. Karena nelayan kan seperti bangau kan ya, mereka kerjanya kan nangkap ikan. Itu awal mula egrang ya. Egrang ada dari budaya Tiongkok kan ya. Kemudian di Indonesia kita kenal dengan egrang ya. Kadang dilombakan kan begitu. Yang dilombakan. Yang kelima, Niu Yangge ini juga berkaitan dengan kebudayaan nelayan juga ya. Tapi juga ditarikan oleh petani. Ini mirip Yosakoi sebetulnya. Mirip Yosakoi untuk sebagai rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk Dia yang menurunkan hujan untuk panen begitu kan ya, dan yang memperbanyak ikan-ikan di sungai ya. Jadi kalau di Tiongkok sendiri, di Taiwan dan sebagainya, itu biasanya di hari itu, kadang festival ini dirayakan sampai 3 hari ya, karena mengikuti bulan purnama 14, 15, 16 begitu. Mereka membuat acara-acara yang seperti itu tadi, menyalankan lampion, kemudian tari-tarian, kemudian ada karnaval dan sebagainya. Itu ramai sekali kalau di Tiongkok ya. Tapi kalau Anda ngedon aja di sekolah nggak pernah lihat. Biasanya dilihatnya di kabupaten ya, di depannya kantor kabupaten. Kalau di Tiongkok, kalau Anda waktu sekolah di Tiongkok itu nyanggong di sekolah saja nggak akan lihat seperti ini, gitu. Karena belum tentu sekolah ngadain, gitu kan ya. Jadi bisa dibaca-baca mengenai perayaan-perayaan itu di Tiongkok dan Taiwan itu di referensi ini. Kemudian yang khas ya dari Yuan Xiaojie adalah Shi Yuan Xiao atau Tang Yuan de Xisu. Yuan Xiao与Tang Yuan的区别. Ya. Kalau di ajaran bahasa Mandarin kan oleh Lao-Sa kadang-kadang diberitahu bahwasanya Yuan Xiao dan Tang Yuan itu sama. Ya, tetapi sebetulnya berbeda.
Sebetulnya dua makanan ini yang biasanya dimakan waktu cap gome atau yuanxiaoji itu berbeda sebetulnya. Kita lihat perbedaannya. 北方元宵，南方汤圆。北方人吃元宵，南方人吃汤圆。Biasanya orang utara, Tiongkok utara dan selatan, batasannya apa? Batasannya adalah sungai Huaihe atau sungai Changjiang. Sungai Changjiang ke utara disebut Beifang, sungai Changjiang ke selatan disebut Nanfang. Ya, kebudayaannya berbeda. Karena memang di zaman dahulu di utara itu adalah banyak suku minoritas yang mengubah dirinya menjadi orang Han. Kemudian orang Han yang dari utara itu terdesak ke selatan, nyeberangi sungai Changjiang itu ke selatan, dan budayanya khusus sendiri. Makanya antara Tiongkok dan utara dan selatan itu kulturnya terbagi. Jadi kultur utara dan kultur selatan. Tapi orang-orang Indonesia biasanya menyebut kedua makanan ini, yuanxiao atau tangyuan, itu dengan rondi atau wedang rondi. Ini dibawa oleh orang keturunan Tiongkok dari Nanfang ke Jawa. Ya. Wedang itu kan tang, ya, kuah kan. Ronde itu yang bulat-bulat itu. Ya. Yuanxiao itu dalam tanda kurung karena bikinnya itu digelondongkan, ya. Beda dengan tangyuan. Yang pertama dia sudah ada sejak zaman dinasti Han di utara, abad kedua sebelum Masehi. Ini sebenarnya makanannya orang utara. Bahan dasarnya itu ketan putih, tepung ketan putih. Isinya biasanya yang manis-manis saja. Kacang tanah, kacang hijau, pasta kacang, dan gula. Cara bikinnya itu isinya disiapkan dulu. Kemudian tepung ketannya ditaruh di loyang. Kemudian isinya itu ditaruh di tepung ketannya, terus goyang-goyang sampai isinya itu ketutupan tepungnya. Terus dia direbus kurang lebih 10 menit, ya, agak lama. Kemudian tidak bisa disimpan lama, nggak bisa di freezer, nggak bisa. Dia akan pecah kulitnya. Terus tampilan luarnya kasar. Biasanya kalau di utara dijual di pinggir jalan waktu tanggal 15 ini, 15 menit dijual di pinggir jalan, itu langsung dibeli, ya. Langsung Anda beli, dia langsung bikin gitu. Langsung bikin di situ. Langsung dibeli. Nanti sudah selesai perayaan itu ya sudah nggak bikin, ya. Itu nggak bisa disimpan gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Dia disiapin dulu di atas loyang dulu. Isinya ini disiapkan di atas loyang, di atasnya bubuk tepung dari ketan tadi. Kemudian digoyang-goyangin sampai bulat begini. Sampai ketutupan semua, ya. Isinya ketutupan semua. Tapi konsekuensinya kasar, gitu. Tampilan luarnya kasar. Kemudian tangyuan, dia dibungkus. Ini mulai ada sejak Song Selatan, ya, abad ke-10 Masehi. Sehingga waktu itu orang-orang dari utara itu sudah nyebrang ke selatan sebetulnya. Mereka bikin seperti yuanxiao, tapi beda cara bikinnya. Tapi bahan dasarnya masih sama, ketan putih. Ya. Kemudian isinya nggak hanya kacang-kacangan atau yang manis-manis, bisa isinya sayuran, bisa daging isinya. Cara bikinnya yaitu tepungnya pertama dibikin bulat-bulat dulu, kemudian dibolongi, isinya dimasukkan, kemudian dibungkus begini. Biasanya rebusnya nggak lama-lama, 3-5 menit. Ini bisa disimpan lama makanan ini. Sehingga tidak hanya di yuanxiaojie mereka makan tangyuan, di Zhongqiujie mereka juga makan. Kemudian ada juga Dongzhi, ya. Dongzhi itu disebut juga tangyuanjie, hari raya rondi. Di bulan Desember, ya, tanggal 24, 25 Desember itu Dongzhi. Itu hari di mana Dongzhi itu kan Pranoto Mongso, ya, atau kalender pertanian, di mana Dongzhi itu adalah mongso paling dingin, ya. Ya. Masa di mana paling dingin sepanjang tahun itu mereka makan tangyuan. Karena tangyuan ini bisa disimpan lama. Terus tampilan luarnya lembut. Beda dengan yuanxiao. Ini cara bikinnya kayak seperti ini. Jadi disiapin dulu adonannya seperti ini, terus isinya nanti dimasukkan di sini, dibungkus dan jadi bulat, ya, seperti ini. Jadi berbeda, ya, antara yuanxiao dan tangyuan. Yuanxiao itu ada tampilan luarnya kasar, tangyuan itu tampilan luarnya agak lembut.
Yuanxiao seperti ini, kemudian Tangyuan seperti ini. Ya, lembut. Terus kemudian dimodifikasi, ada Tangyuan yang bentuk hewan-hewan ya, macan, macam-macam, gajah, lucu-lucu ya, seperti itu. Nah, ini adalah kebudayaan di Tiongkok ya. Mereka selain ada pertunjukan memasang lampion itu juga nanti warna-warni ya, ada bentuknya macam-macam ya, ada lampion ikan, lampion macam-macam. Kemudian ada tari-tarian, karnaval dan sebagainya. Kemudian ada makan Tangyuan ya, dan itu ada makan Tangyuan atau Yuanxiao kalau di utara. Tapi cara bikinnya beda. Jadi kalau di buku pelajaran pelajaran bahasa Mandarin ya, yang teman-teman belajar itu dianggap Yuanxiao tuh Lause malas jelasin gitu loh, nanti bingung gitu kan ya. Biasanya hanya cukup dilakukan, kadang-kadang Lause native kan mereka bahasa Inggrisnya kan tidak bagus gitu kan. Sementara teman-teman kan nggak bisa bahasa Mandarin kan. Sekarang yang di dalam Tangyuan dan Yuanxiao tuh dibilang sama. Ya. Pokoknya bundar gitu ya. Tapi sebenarnya berbeda. Kemungkinan besar ya yang berkembang di Indonesia yang dinamakan wedang londe itu adalah bukan Yuanxiao tapi Tangyuan. Ini referensinya bisa dibaca dan di YouTube, cara bikinnya bisa ditonton juga. Kemudian kalau di Indonesia bagaimana perayaan Yuanxiao ini? Di Indonesia itu ada 3 yang penting perayaan Yuanxiao yang dilakukan oleh peranakan Tionghoa di Indonesia atau etnis Tionghoa yang ada yang sudah menjadi orang Indonesia. Yang pertama, makan bersama untuk menggantikan Tangyuan itu terutama di pesisir ya, pesisir Jawa ya, mulai Semarang, Kudus, Rembang, Lasem dan sebagainya, itu mereka makan lontong cap gome. Ya, lontong cap gome ini muncul karena banyak peranakan Tionghoa yang ada di pesisir itu, mereka menikah dengan orang lokal, orang Jawa maksudnya. Nah, orang Jawa saat Idul Fitri itu kan waktu itu sudah masa demak ya, masa mereka sudah Muslim, jadi Muslim. Itu kalau hari raya Idul Fitri itu mereka bikin lontong gitu, lontong opor ya, opor ayam dan sebagainya. Kemudian mereka juga sama di Imlek ya, di Imlek itu ya. Kemudian pas Yuanxiao-nya mereka berusaha meniru makanan lokal itu yang opor itu. Mereka bikin lontong yang isinya telur dan kuah, kayak kuahnya apa namanya, papak santan itu ya, kuahnya apa namanya, kayak kuah tewel, sayur tewel, sayur lodeh ya, kuah lodeh kayak kuah lodeh. Nah itu ada maknanya. Mereka nggak makan bubur ya, bubur itu simbolnya orang miskin dan orang sakit. Mereka kuahnya dibikin, mereka makan lontong itu simbolkan padat panjang, itu menyimbolkan kekayaan ya dan panjang umur. Kemudian telur yang dimasak balado begitu kan, sehingga keemasan luar. Mohon maaf, Bapak Galih ke unmute Bapak. Ya. Ya. Jadi lontong itu menyimbolkan panjang umur ya, panjang umur. Kemudian kuahnya itu menyimbolkan karena berwarna keemasan menyimbolkan rezeki. Kemudian telurnya menyimbolkan keberuntungan. Ya, tentu saja nanti dimodif berbagai macam, isinya macam-macam gitu kan. Ini sebagai ganti Tangyuan atau Yuanxiao. Kemudian yang berikutnya adalah pergi ke kuil ya, sembahyang leluhur atau para dewa. Tadi dikatakan bahwasanya perayaan ini kan kayak masang lampionnya kan ada pengaruh dari Buddhism dan Taoism ya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah di orang Asia ya, budaya orang Asia. Jadi kalau ada sesuatu yang dirayakan itu mereka syukuran. Kebetulan mereka masih menganut tradisional kepercayaan tradisional ya. Kalau di Tiongkok sendiri sih jarang ya. Kalau di luar Tiongkok orang masih
melakukannya, karena di RRC kan ada dulu revolusi kebudayaan kan ya, sehingga banyak sekali kegiatan keagamaan itu yang dilarang. Kemudian yang ketiga adalah pawai budaya tatung di Kalimantan Barat. Ini hanya ada di Kalimantan Barat ya, di tempat lain tidak ada. Ini juga menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sebetulnya asalnya dari Tiongkok, tapi di Tiongkok sendiri sudah musnah. Jadi tidak ada pawai budaya tatung-tatung itu semacam saman yang badannya dijadikan medium ya untuk dimasuki para dewa ya, menurut kepercayaan mereka, sehingga menunjukkan kekuatannya di hari itu seperti ditebus ya, main debus dan sebagainya gitu. Perayaan yang ada di Kalimantan Barat ya, seperti itu. Jadi ini kira-kira perayaan Yuan Xiaoche yang di Indonesia ya, sama ramainya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan orang di Tiongkok kan minoritas, jadi tidak terlalu gaungnya tidak terlalu besar. Tapi kalau Anda ke Kalimantan Barat, di Pontianak, di Singkawang itu sangat besar gaungnya. Di hari pawai budaya tatung itu orang Melayu, orang Dayak itu juga ikut serta di situ. Ya. Itu kalau melihat Yuan Xiaoche paling ramai memang di Kalimantan Barat. Ya, tapi kita bisa melihat juga di pesisir. Ya. Di pesisir itu orang-orang bikin lontong cap gome ya, orang Peranaan Jawa. Pesisir itu ada Surabaya, Gresik, Tuban, Lasem, Rembang, Semarang, ya. Seperti itu. Ini lontong cap gome. Kemudian sembahyang leluhur, ya. Pawai budaya tatung di Kalimantan Barat, dan referensinya bisa dibaca-baca di sini. Jadi kalau misalnya peminat bisa baca buku-buku yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diperluas dengan tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Galih atas materi yang sangat luar biasa ya. Tadi saya jadi tahu bahwa ada beberapa kebudayaan yang berbeda ya di Cina dan di Indonesia pastinya. Tadi lampion tadi ternyata adalah peristiwa keagamaan Buddhisme yang akhirnya jadi budaya seperti itu. Lalu juga tadi ada makanan-makanan yang membuat saya lapar ini ya Pak, yang melihatnya enak sekali, lontong cap gome itu tadi enak sekali Pak. Baik, kalau seperti itu langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi ini seperti yang sudah saya katakan, mungkin yang mau bertanya bisa langsung raise hand terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengucapkan nama dan asalnya, seperti itu. Baik, sudah ada Bagus yang raise hand, silahkan kepada Bagus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, saya ingin bertanya ke Bapak. Oh ya, sebelumnya saya Bagus Awal Nurjaya Agung dari kelas Mandarin 2020A. Oke, saya ingin bertanya ke Bapak Galih, kan salah satu yang unik dari sejarah Tiongkok adalah adanya pengaruh folklore yang kuat dalam sejarahnya. Contoh seperti hewan-hewan mitologi, hal-hal yang sifatnya mistik atau lebih mengarah ke dongeng. Dan tidak ada sejarah di tempat-tempat lain yang konsepnya sangat kuat seperti di Tiongkok. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi kenapa sejarah Tiongkok sangat dipengaruhi oleh dongeng-dongeng, oleh folklore semacam ini? Kan tentu ini tidak ada relevansinya dengan keadaan yang sebenarnya begitu. Oke, terima kasih. Langsung ya, dijawab. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Galih bisa langsung dijawab. Ya, langsung saya jawab saja. Ya, karena Tiongkok kan kalau kita lihat geografisnya dia bersebelahan dengan negeri-negeri yang bukan orang Tiongkok kan, seperti Mongolia. Kalau dulu di zaman kuno ada Proto-Turks, kemudian Khitan, kemudian bangsa Sarpi, kemudian di barat ada Sogdian, ada Gandhara yang dibangun oleh orang Yunani ya. Itu pengaruh-pengaruh semacam itu masuk ke Tiongkok semua ya, masuk ke Tiongkok dari Persia dan sebagainya, itu masuk dari Turks, Xiongnu, Hans, kemudian Khitan, Sarpi, dan juga orang Jurchen ya di timur laut Tiongkok, itu masuk ke Tiongkok semua pengaruh. Dan orang Tiongkok itu mengapa dikatakan dia bangsa itu bisa bertahan hingga hari ini? Karena dia banyak menyerap budaya lain seperti itu, banyak menyerap budaya lain dan terbuka, open mind gitu. Seperti ketika Tiongkok menerapkan komunis itu kan juga dari Tiongkok kan ya. Buddhisme juga bukan dari Tiongkok kan ya. Mereka menyerapnya. Seperti kalau Anda lihat Hanzi Chuo itu kan dua orang duduk di tanah kan. Kemudian mereka menyerap
kursi itu dari bangsa Sogdian, dari bangsa Gandhara itu masuk ke Tiongkok, mereka duduk di kursi, mulai mereka mengenal kursi. Ya, kemudian mereka mengenal macam-macam teknologi, kemudian macam-macam kebudayaan, religi, ritus-ritus itu masuk ke Tiongkok semua. Seperti contohnya percampuran antara Buddhism dan budaya Tiongkok ya. Di Tiongkok sendiri dulu ada Dewi ya. Dewi itu yang dianggap dia itu menjaga panen dan sebagainya, memberikan anak dan sebagainya. Kemudian ketika Buddhism masuk ke Tiongkok, ada yang namanya Avalokitesvara Bodhisattva kan ya. Sebenarnya diterjemahkan dengan Kuan Shi Yin. Ya. Kuan itu yang melihat, Shi itu sejie dunia, Yin suara ya. Kuan Shi sama dengan awal dari awal Lokita Iswara kan begitu kan ya. Itu kemudian yang awalnya bodhisatwa yang laki-laki itu kemudian menjadi perempuan, menjadi wanita karena bergabung dengan ritus itu. Kalau Anda lihat juga di novel Shioji ya, Kerasakti itu. Kerasakti itu awalnya dia beragama Tao, ya, beragama Tao. Dia belajar ilmu merubah wujud dan sebagainya dari gurunya yang Tao itu kan. Kemudian dia diusir dari tempat perguruannya, kemudian dia mengacau ke langit yang di langit bla bla itu semua dewa-dewa itu adalah dewa tradisional Tiongkok Konfusian. Kemudian Buddha Tathagata ya atau Rulai itu kemudian membantu mereka untuk menjinakkan Kerasakti. Itu sebenarnya kisah 3 agama itu sebenarnya di Tiongkok. Antara Taoism, Konfusianisme, Buddhism. Orang dia kok bisa menyimbolkan itu ya. Jadi kalau di zaman kuno kadang-kadang untuk mengkritik raja, mengkritik sesuatu itu tidak langsung verbal. Karena itu dilarang. Kalau omongan salah sedikit kepala bisa hilang begitu kan zaman dulu itu, sehingga kadang-kadang hal-hal itu diwujudkan dalam folklore. Seperti Mengzu itu kemudian pernah mengkritik salah satu menteri ya, karena dia dianggap tidak berguna di situ. Dia bilang dia mewujudkan dirinya itu di karya itu adalah sebagai burung hong dari selatan gitu, pergi ke utara, di situ ada burung utara. Kemudian burung utara itu curiga karena makanannya mau direbut burung hong sebagainya. Itu kadang-kadang simbol-simbol seperti itu karena untuk kritikan terhadap atasan atau orang yang lebih senior yang tentu tidak sopan, atau kalau mengkritik raja itu akan kepalanya akan hilang. Itu juga bisa yang di pelajaran sekolah sastra kan pernah saya bahas juga kan, waktu zamannya Orde Baru, Iwan Fals kan juga mengkritik pemerintah dengan cara metafora kan. Metafora di zaman dahulu itu dibentuk seperti hewan-hewan dan sebagainya. Padahal itu sindiran semua. Banyak kan sih sindiran. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang zaman dulu kan di Tiongkok kan sebelum tahun 58 itu 80% orang Tiongkok itu buta huruf. Ya. Jangan dianggap bisa membaca Hanje, enggak. Makanya Hanje itu disimplifikasi supaya orang Tiongkok bisa melek huruf, banyak yang melek huruf. 80% orang Tiongkok itu buta huruf. Jadi mereka tidak bisa diajari, dikasih buku, disuruh membaca ini tentang begini-begini, tidak mengerti. Makanya mereka diberikan semacam dongeng-dongengan begitu, seperti Jai Bingting 12 cabang langit, 10 cabang langit sama dengan 12 cabang bumi, siklus 60 tahunan yang akhirnya disimbolkan dalam Sio itu kan 12 kali 6 60 tahunan, siklus 60 tahun Jai Bingting itu kan kalau dihafal kan susah. Sehingga disimbolkan dalam Sio tikus, Sio babi, bla bla, itu mudah dihafal oleh orang-orang awam ketimbang ngapalin Jai Bingting 12 cabang 12 cabang bumi, 10 cabang langit kalau nggak salah ya. Itu seperti itu. Jadi ada 2 hal itu yang mendasari mengapa folklore atau fabel atau dongeng-dongeng itu banyak di Tiongkok. Yang pertama karena memang untuk mengkritik raja. Yang kedua untuk memberi pemahaman kepada rakyat dengan pemahaman yang mudah. Karena orang-orang awam tidak mungkin kan ya, kalau Kongzi bilang itu ini utanjin, kalau ngomongin sesuatu hal yang susah-susah kepada rakyat itu orang awam itu sama dengan Anda memetik kecapi di depan sapi, tidak berguna. Sehingga dengan orang awam harus ngomong dengan bahasa orang awam. Tentu saja di zaman dahulu bahasa orang awam yang paling mudah dipahami adalah dengan dongeng seperti itu kira-kira. Ya, bagaimana Saudara Bagus? Apakah terjawab?
Ya, terima kasih ya atas pemaparannya Pak Gali. Itu tadi juga Sama-sama. menjawab salah satu pertanyaan tidak langsung saya sebenarnya. Di awal-awal saya masuk ke mata kuliah Mandarin, saya juga sempat bertanya-tanya mengenai asal-usul SEO. Kenapa orang-orang percaya kalau SEO cuma sekedar perlombaan hewan-hewan, dan ternyata penjelasannya jauh lebih kompleks dari itu. Iya, Saya nanti sebenarnya berpikir ada nggak sih penjelasan yang lebih masuk akal gitu, dan terima kasih sudah dipaparkan oleh Pak Gali. Sama-sama. Nanti insya Allah di sinologi kita bahas lebih tuntas ya. Di sini terbatas waktu. Ya. Baik, terima kasih Saudara Bagus atas pertanyaannya. Dan ada lagi dari Isnia, silakan, sudah raise hand, silakan. Selamat pagi, perkenalkan semuanya, nama saya Isnia dari instansi UINSA. Selamat pagi Bapak, salam kenal Pak Gali sebagai pemateri pada hari ini. Pertanyaan saya, mengapa Imlek itu identik dengan keberuntungan ya Pak ya? Perkataannya identik, apa-apa dikaitkan dengan keberuntungan. Contohnya makanan pembawa keberuntungan, menu makanan pembawa keberuntungan, lalu buah pembawa keberuntungan, hingga tanaman, ada juga tanaman pembawa hoki seperti itu. Apakah konsep tersebut ada kaitannya dengan takdir atau qadar, takdir agama gitu Pak? Lalu pertanyaan kedua saya, mengapa di Imlek itu identik dengan warna merah? Apakah ketika orang memakai baju hitam pada hari Imlek itu merupakan sebuah larangan, apa bagaimana Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Yang pertama, apakah dikaitkan dengan takdir begitu kan ya? Saya tidak melihat seperti itu, tapi melihatnya begini. Kalau kita hubungkan dengan konsep modern ya, kalau di konsep modern kan kita banyak belajar tentang ilmu neuroscience, kemudian ilmu psikologi yang berhubungan dengan kejiwaan dan sebagainya kan. Itu adalah yang namanya afirmasi positif kan. Kalau di agama kan orang harus berhusnudzon kepada Tuhan kan ya. Husnudzon itu adalah membawa berkah kan begitu. Kalau kita agama Islam kan berhusnudzon ya, nggak boleh suudzon. Nah, kalau di orang-orang ateis yang atau orang agnostik yang mereka mendalami masalah law of attraction atau LOE, ya kan? Pernah dengar kata-kata itu kan, LOE atau law of attraction, yang bukunya sangat terkenal ya, ditulis Rhonda Byrne dan sebagainya. Itu kan orang dianjurkan untuk selalu berafirmasi positif ya, berafirmasi positif sehingga hidupnya akan selalu positif ya. Nah, itu mungkin orang zaman dulu tidak bisa menerjemahkan semacam itu, sehingga dikatakan bahwasanya di tahun yang baru itu, karena ini berkaitan dengan hari raya pertanian kan, di hari itu menyatakan bahwasanya awal dari musim semi, orang-orang akan nanti pergi ke sawah bercocok tanam kan ya, bercocok tanam kan. Mereka zaman kuno kan 80% orang Tiongkok kan petani kan. Begitu. Jadi harapannya di tahun-tahun berikutnya itu panen ini lancar saja, karena konsekuensinya apa kalau panen ini gagal? Mereka kan kelaparan dan mati. Beda dengan di Jawa, di Asia Tenggara, mereka panen gagal nggak masalah, dia masih ada buah, masih ada makanan lain. Kalau di Tiongkok itu ketika panen sudah habis, tidak ada buah-buahan ya, tumbuh, tidak ada bunga-bungaan dan sebagainya yang bisa dimakan. Mereka khawatir semacam itu, sehingga mereka harapannya adalah harapan yang baik. Dengan harapan yang baik yang dimasukkan ke alam bawah sadar, kalau kita hubungan dengan LOE itu akan menarik suatu hal yang baik ke diri kita. Di agama Islam kan begitu, selalu begitu kan. Kalau ada zikir pagi dan petang itu kan isinya kan harapan-harapan baik kan, sehingga hidup kita sepanjang hari itu juga baik. Nah, dengan seperti itu orang akan terdorong selalu berpikir positif dan bekerja dengan giat dan lancar ya. Seperti itu hubungan kaitannya dengan mengapa selalu hubungannya dengan keberuntungan iya. Karena kalau di Jawa sendiri ngomong kan, kalau tidak ada, bukan hanya di Imlek, kalau ngomong itu sesuatu yang mengandung tidak beruntung ya, kematian apa kan disebut ngalup kan. Ngalup itu selalu berharap sesuatu yang buruk datang kepada kita, itu tidak diharapkan kan begitu. Seperti itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mengapa warna merah? Itu berkaitan dengan legenda di masa kuno, bahwasanya di tahun baru itu ada makhluk mitologi yang monster begitu kan, dia datang ke rumah-rumah ingin menculik anak, menculik anak-anak kecil itu untuk dimakan kan begitu. Sebenarnya legenda ini serem kan. Kemudian dongeng ini dimodifikasi sehingga enak didengar anak-anak. Itu sama dengan cerita-cerita Disney itu kan. Disney itu kan awalnya cerita-cerita kuno dari zaman
Eropa kuno kan, kemudian kita itu serem, kemudian dimodifikasi oleh beberapa penulis. Nah, itu hewan ini takut dengan warna merah, ya, tahu dengan warna merah. Kemudian pas saat Imlek itu semua rumah-rumah dicat merah, semua perabotan merah, sehingga mengusir hewan yang namanya Nian itu. Itu mungkin awal mulanya dikaitkan dengan itu, sehingga merah menjadi warna keberuntungan di Tiongkok. Ya, merah dianggap simbol keberuntungan. Apakah boleh pakai warna hitam, warna putih? Ya boleh-boleh saja, tetapi tidak dianjurkan kalau di waktu Imlek itu tidak dianjurkan. Sebaiknya warna merah. Baik, bagaimana Mbak Isnia? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Pak Gali atas jawabannya. Terima kasih juga kepada moderator telah memberi saya kesempatan bertanya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand atau mungkin bisa menulis di kolom chat. Apakah ada? Iya, saya ingin bertanya ini, Mbak. Halo. Baik, Bapak Anas. Silakan Bapak Anas. Saya mohon maaf off cam. Baik, terima kasih. Mohon izin Mbak Tirza, Pak Galih, yang Budiman. Saya ingin menanyakan satu hal. Kira-kira kalau menurut Pak Galih pribadi itu untuk budaya Cina di Indonesia yang paling menarik menurut Pak Galih, paling unik, menarik, dan kelihatannya ini langka lah, bahasanya begitu. Apa itu Pak Galih? Kalau menurut Pak Galih ini yang unik, menarik, dan langka, kira-kira apa itu kalau menurut Pak Galih itu? Dari beberapa tadi kan saya melihat termasuk lontong, cap komek, terus beberapa tradisi warna merah, dan yang lain, Bahkan sampai yang saya tahu ada teman saya itu penjual sarang burung walet. Sarang burung walet yang warna merah itu jadi mahal gara-gara yang beli itu orang Cina. Kalau di Indonesia putih atau merah sama saja. Tapi ternyata bagi orang Cina gara-gara warna merah itu mahal. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau menurut Pak Galih yang paling unik dan menarik salah satu budaya Cina di Indonesia itu apa Pak Galih misalnya? Baik, iya. Jadi kalau mungkin secara umum ya, bukan hanya ke masalah Yuan Xiaojie ya. Kalau menurut saya sih unik yang berkaitan dengan kematian, budaya kematian. Tapi ini makin lama makin langka sebenarnya. Juga sebenarnya masih jarang orang yang menelitinya. Kemudian kebudayaan orang Tionghoa dalam kematian itu biasanya mirip Toraja ya, mirip budaya Toraja atau Batak. Jadi mereka ada perayaan nyanyi-nyanyian, kemudian tari-tarian, kemudian juga kematian ini juga membawa berkah bagi banyak orang seperti tukang peti, kemudian tukang yang bikin kertas ya, rumah-rumah dari kertas, mobil-mobil dari kertas untuk dibakar, kemudian bagian kremasi, juga kerja seni dan semuanya itu juga yang ada di kematian itu kan juga melibatkan kalau orang-orang mau nangis ya di situ, mau nangis kan nanti dikasih uang gitu dan sebagainya. Makanya di bahasa Jawa itu ada istilah tangisan Cino ya, ada istilah tangisan Cino itu lahir dari istilah itu. Kalau menurut saya siap. Nah ini saya memang baru dengar ini tangisan Cino itu kan memang sering ya, tangisan. Jarang tangisan Jepang apa tangisan London, tangisan Cino. Oke. Siap. Ini itu berarti, yang menarik. Tapi kalau di Yuan Xiaojie sendiri yang paling menarik itu menurut saya tatung ya, budaya tatung itu memang di negerinya sendiri tidak ada tatung debus itu ya, berkaitan dengan debus itu. Jadi tatung di Kalimantan Barat itu anak kecil itu jadi tatung karena memang mereka diwarisi untuk jadi tatung itu sejak kecil. Jadi orang kecil ini harus menjalankan misinya atau menjalankan amanat leluhur untuk menjadi tatung. Jadi mereka kadang masih SMP, masih SD itu mereka harus rela tubuhnya menjadi saman ya, menjadi medium, jadi sebagai medium antara orang-orang. Tapi tatung ini nggak hanya tampil seperti itu debus, enggak. Tatung ini bisa juga meramal orang jodohnya seperti apa, terus kematiannya kapan, kemudian juga mengobati penyakit orang dan sebagainya. Kalau di Kalimantan Barat, jadi itu sudah tidak ada sebetulnya di RRC sendiri tidak ada.
Karena tergerus dulu waktu revolusi kebudayaan tahun 65 itu kan dianggap komunis itu suatu yang tahayul lalu disingkirkan semua. Sehingga hari ini orang Tiongkok sendiri kalau mau melihat seperti itu harus pergi ke Kalimantan Barat. Ya, terima kasih Pak Gali atas pencerahannya. Ya, sami-sami Mbak. Baik, terima kasih Bapak Anas dan Bapak Gali. Mungkin saya simpulkan sedikit bahwa sejarah Imlek sekaligus tradisi-tradisi yang dilakukan selama Imlek ini masa ke masa, mulai dari tradisi lampion, tari-tarian, ada juga makanan khusus Imlek seperti Yuan Shao dan Tang Yuan yang ada di Indonesia sering disebut wedang ronde seperti itu ya tadi Bapak. Dan di Indonesia sendiri perayaan Imlek dilakukan dengan makan bersama. Seperti bisa lontong cap gomeh, pergi ke kuil, dan melakukan pawai. Dan tadi ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Bagus. Banyak sekali sejarah Cina yang dikaitkan dengan mitologi folklore yang sudah dijawab Bapak Gali dengan sangat luar biasa dan lebih dari yang diharapkan seperti itu. Dan karena waktu sudah habis pada sesi tanya jawab yang pertama ini, langsung saja kita akan masuki sesi yang kedua untuk pemaparan materi yang kedua oleh Randy Lausche. Sebelum itu saya akan membacakan kilas profil beliau. Mungkin sebentar kita menunggu untuk yang bertugas share screen. Baik, beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Widya Kartika tahun 2008 dan lulus tahun 2010. Chongqing Normal University 2010-2012, Xiamen Huaqiao University 2016-2017, dan Universitas Negeri Surabaya 2013-2017. Beliau juga memiliki pengalaman lain menjadi guru mata pelajaran bahasa Mandarin di Sekolah Kristen Aletheia Genteng, Banyuwangi 2012-2014, dan yang terakhir menjadi dosen bahasa Mandarin di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Jakarta sampai sekarang ini ya. Berikut ada beberapa seminar pelatihan yang beliau itu pelatihan dosen baru Indonesia yang diselenggarakan oleh Asia University Taiwan 2021. Baik. Oke, langsung saja saya akan memanggil Randy Lausche. Apakah sudah hadir? Sudah, Mbak. Ditanyakan siapa apa enggak, Mbak? Pak Randy ini sudah siap menyajikan atau enggak ini? Hao Puchen, Pak. Hao Puchen. Woman Henxiang Ni. Baik, Bapak Randy, apakah siap untuk memaparkan materi pada hari ini? Sudah siap. Siap, baik. Silakan kepada Bapak Randy, kami persilakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anas yang sudah mengundang saya, kepada Pak Farhan juga selaku koordinator HMJ ya. Oke, saya izin share screen. Apakah bisa terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah ready. Sip. Oke, pertamanya saya ingin mengucapkan Sinian Kuaile gitu ya, karena kita baru saja merayakan tahun baru Imlek gitu ya. Salah satu tahun baru yang mungkin sudah diakui ya, tahun barunya ini Tionghoa gitu yang sudah diakui di Indonesia. Sedikit saya ingin memutarkan videonya. Harusnya bisa ini, kok nggak bisa ini.
Oh, ternyata videonya tidak bisa. Tapi mungkin nanti bisa dilihat sendiri gitu ya, kalau misalnya di share materi. Ini adalah tentang bagaimana sih rakyat Tiongkok itu merayakan tentang kebudayaan mereka gitu ya. Salah satu kebudayaan yang paling besar untuk masyarakat Tiongkok yaitu tentang Imlek. Bagaimana dia mempersiapkan pulang ke rumahnya dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya ini ada fakta Imlek. Apa sih fakta Imlek? Ya, ini ada beberapa fakta yang cukup menarik menurut saya. Yang pertama ini menurut laman berita CNBC, pada tahun 2019 sebelum COVID ya, sebelum COVID menyerang, itu ada sekitar 400 juta warga Tiongkok itu diperkirakan mudik Imlek. Jadi kita bisa bayangkan sekitar hampir 1,5 negara kita gitu ya, itu pada mudik semua tuh. Bisa dibayangkan bagaimana ramainya, dan disebut juga sebagai migrasi gitu ya, migrasi terbesar di seluruh dunia ketika merayakan Imlek tersebut. Kenapa? Karena ya ini tadi jumlah masyarakat Tiongkok yang maupun etnis Tionghoa ya di seluruh dunia itu yang merayakan itu ada sekitar 400 jutaan lebih. Lalu yang kedua itu mempengaruhi ekonomi Tiongkok. Dengan jumlah masyarakat baik masyarakat Tiongkok maupun etnis Tionghoa yang ada di seluruh dunia, itu juga bisa mempengaruhi ekonomi Tiongkok. Itu diperkirakan ada perputaran uang sekitar ratusan triliun dalam jangka waktu perayaan Imlek tersebut. Yang ketiga ini yang unik adalah kepercayaan yang masih dipegang oleh masyarakat Tiongkok maupun etnis Tionghoa di seluruh dunia. Ada beberapa gitu ya, nanti kita akan lihat. Yang pertama, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Imlek gitu ya, sejarah kebudayaan tersebut pada masyarakat Tiongkok dan etnis Tionghoa. Lalu yang kedua ada Junche Sisu ataupun kebiasaan masyarakat Tiongkok maupun etnis Tionghoa. Yang ketiga ada Shu ataupun makanan gitu ya. Kenapa kok milih Shu? Supaya kita lapar hari ini, supaya itu kita makan gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kita di sini akan belajar tentang Juan. Apa sih arti kata Juan itu? Ada yang tahu? Juan sendiri itu artinya apa sih? Ada yang tahu mahasiswa ya, dosennya saya nggak tanya. Ada yang tahu Juan itu artinya apa? Kan karena dari Juan itu ada kata Junjie gitu ya. Juan sendiri itu artinya apa? Ada yang tahu? Musim semi. Musim semi, betul. Ini pengalaman saya ketika pertama kali ke Tiongkok gitu ya, ketika musim semi merayakan Junjie itu, perayaan Tahun Baru Imlek itu di Tiongkok. Itu dikatakan mereka mengatakan bahwa Jun itu artinya adalah pergantian dari musim dingin ke musim semi. Nah, bayangan saya dulu musim semi itu ya sudah mulai panas begitu ya, sudah mulai panas, sudah mulai hangat istilahnya suhunya gitu ya. Tapi kok tetap dingin gitu ya. Saya rasa saya mikir ini orang-orang ini benar enggak gitu mengatakan bahwa Jun ini adalah awal dari musim semi gitu ya. Karena waktu itu memang suhunya pun juga masih ya 0 derajat, 1 derajat gitu, yang dimana mungkin masa kita masih dingin ini. Kalau misalnya hangat itu mungkin sekitar 13 sampai ke atas itu sudah mulai hangat lah istilahnya. Nah, mungkin itu masuk akal ya kok dibilang musim semi gitu, karena sudah bergantian dari musim dingin ke musim panas gitu. Tapi ternyata ya masih tetap aja dingin gitu ya. Oke, ini ada beberapa list ataupun sejarah. Jadi awalnya dulu adalah hantai yang dibilang cengtan gitu ya. Lalu yang ada kedua adalah sebutan untuk Imlek pertama kali itu adalah cengtan ketika hantai. Lalu yang kedua adalah caotai yaitu yuanceng. Lalu yang ketiga ada dangtai yaitu yuanzhe. Dan keempat ada songtai itu yuantan. Dan kelima ketika cinta itu baru dikatakan junjie gitu ya. Nah, beberapa kebiasaan ketika Imlek gitu ya, ketika Imlek yang biasa dilakukan oleh orang-orang Tiongkok maupun etnis Tionghoa di Indonesia itu adalah biasanya seperti ini, adalah Tiananhong ataupun menempel beberapa ya aksesoris ya di pintu yang merah seperti ini.
Ini biasanya yang dilakukan 1 hari sebelum Imlek gitu ya, ataupun misalnya 2 atau sampai 1 hari sebelum Imlek. Nah, kalau misalnya orang-orang Buddha ataupun orang Konghucu itu biasanya mereka akan menempel ini, namanya adalah Tianmen-shen, Shen adalah dewa gitu ya. Nah, ini dipercaya istilahnya untuk menolak bala gitu ya, ataupun menolak ketidakbaikan ataupun keburukan yang akan terjadi. Nah, lalu di sini ada Nieyefan, ataupun tradisi makan bersama dengan keluarga. Nah, biasanya ketika makan malam bersama keluarga ini gitu ya, kalau masyarakat Tiongkok Utara, masyarakat Tiongkok Utara itu biasanya makanan wajibnya adalah jiaozi gitu ya. Nah, ada beberapa kebudayaan lain yang mendampingi gitu ya, yang bersama dengan Nieyefan. Salah satunya adalah memakai pakaian baru biasanya gitu. Jadi ketika Imlek itu biasanya kalau misalnya orang-orang Tiongkok maupun etnis Tionghoa itu biasanya mereka akan membeli barang baru, pakaian baru gitu ya. Lalu tidak boleh menyapu gitu. Jadi ketika hari Imleknya gitu ya, misalnya sekarang Imlek gitu, berarti kemarinnya itu sudah harus dibersihkan, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Lalu malamnya baru makan bersama. Nah, hari ini itu tidak boleh menyapu gitu. Nah, selanjutnya siapa yang tidak suka angpao gitu ya. Ini adalah tradisi yang wajib, istilahnya wajib dilakukan gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang unik tentang angpao ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri itu ada ya suepao gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mendengar sekarang mungkin hongpao gitu ya. Kalau dulu itu namanya ya suepao. Nah, kenapa kok dibilang ya suepao? Nah, kita fokusnya ke kata sui. Sui ini sebenarnya adalah umur kalau tulisannya seperti ini. Tetapi sui juga adalah sebenarnya adalah makhluk mitologi gitu ya, yang bentuknya itu ya menurut konon katanya begitu ya, itu makhluknya itu kecil gitu ya, kecil hitam yang suka mengganggu anak kecil tuh. Nah, lalu entah dari mana tuh orang tuanya itu memberikan ini seperti angpau gini ya, lalu diberilah koin ini. Kalau dulu kan tidak ada uang kertas ya, kalau zaman dulu itu uangnya adalah uang koin seperti ini gitu. Dimasukkanlah ke amplop merah ini, harapannya supaya tidak diganggu lagi gitu ya. Akhirnya setannya takut lah, istilahnya seperti itu. Makhluknya takut dengan sesuatu yang merah ini gitu. Nah, sekarang itu sudah banyak, mungkin tidak hanya etnis Tionghoa ataupun orang-orang keturunan gitu ataupun masyarakat Tiongkok gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu sudah ada beberapa yang menggunakan gitu ya, menggunakan angpau ini ya sebagai alat gitu ya, alat untuk memberi gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih, kalau misalnya kita kalau sekarang sudah ada misalnya ketika Idul Fitri gitu ya, itu sudah menggunakan amplop yang seperti ini bentuknya gitu. Kalian bisa lihat di kanan atas. Kalau misalnya orang Chinese biasanya memberinya yang kanan bawah gitu kan, ketika Imlek gitu. Nah, ini pun juga bisa dibilang akulturasi gitu ya. Maksudnya diserap dari masyarakat Tiongkok yang berupa angpau tadi dirubah menjadi seperti ini. Karena waktu saya zaman kecil, mungkin Pak Khalid juga zaman kecil juga nggak pernah ya mendapat amplop seperti ini. Adanya cuma kasih uang ketika hari raya gitu ya, kasih 500, 1000, 2000 gitu. Nah, tapi sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Gitu. Ini bukan promosi ya, ada tulisannya Gun Shop bukan ya, tetapi ini juga ngambil di Google gitu ya. Bentuknya macam-macam seperti ini. Nah, kalau yang Imlek itu misalnya seperti ini bentuk angpaunya. Nah, lucu-lucu gitu kan, disesuaikan dengan siunya. Oke, next tentang Paudu. Nah, biasanya ketika malam itu juga ya merayakan setelah makan malam gitu ya, setelah bagi angpau mereka biasanya akan melakukan ini Paudu ataupun menyalakan kembang api gitu ya. Nah, kembang api ini juga dipercaya untuk mengusir ketidakbaikan lah istilahnya ya, karena terdengar suaranya yang meriah gitu, yang rame gitu. Jadi akhirnya mungkin makhluk yang mitologi itu ya, makhluk mitologi yang seperti diceritakan Pak Khalid tadi itu akhirnya menjadi takut dan tidak mengganggu lagi gitu ya. Seperti itu. Ini Paudu namanya. Nah, ini lalu ada biasanya terkenal ada dengan Wuse. Tadi kita sudah disinggung sedikit oleh Pak Gali. Tetapi kita lihat ini ada beberapa gambar gitu ya. Mungkin beda atas dengan bawah gitu.
Oke, saya akan menceritakan sedikit Use. Nah, kalau menurut sejarah gitu ya, menurut mitologi menurut story lah istilahnya ya, Chuan Shuo. Use ini dulu sebenarnya adalah tarian harimau gitu ya. Tetapi kan di Cina hari singa. Tetapi di Cina itu kan tidak ada singa, adanya harimau gitu ya. Nah, dari mana kok bisa mendapat singa gitu? Singa itu mungkin diprediksi begitu ya, itu berasal dari India. Masuknya tarian tersebut itu kata use ataupun kata singa itu diprediksi dari India yang kemudian diambil pada masyarakat Tiongkok sebelah barat gitu ya, daerah Xinjiang gitu. Karena kan mereka dekat dengan Asia Tengah ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya berubah menjadi kata use dan mungkin bisa dilihat ini apa ya istilahnya mungkin berbeda gitu ya. Kalau yang di sini yang atas ini itu mungkin saya bilang boneka gitu kali ya, atau itunya kepalanya itu mungkin bisa lihat banyak rambutnya seperti singa gitu ya. Nah, ini biasanya tarian ini tuh ditarikan oleh masyarakat Tiongkok Utara. Nah, sedangkan yang bawah ini masyarakat Tiongkok Selatan maupun misalnya seperti Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Itu bentuknya seperti ini. Nah, lalu ada beberapa makanan yang biasanya saya tidak menyebutkan semuanya, tapi ada beberapa makanan yang biasanya dihidangkan gitu ya ketika Nian Ye Fan ataupun ketika makan malam pada pergantian tahun baru. Yang pertama ada jiaozi. Ada jiaozi, lalu ada mianshi, ada nian gao dan yu ataupun fish gitu ya. Yang pertama ada jiaozi. Jiaozi ini biasanya dihidangkan oleh masyarakat Tiongkok Utara yang sering makan ini jiaozi. Kalau misalnya kalian bersama native, kalau misalnya offline itu biasanya diajari tentang ini, bagaimana cara masak jiaozi itu biasanya. Nah, jiaozi sendiri itu artinya apa sih? Ada beberapa makna gitu ya ketika mengkonsumsi ataupun makan jiaozi. Yang pertama itu ada keberuntungan gitu ya ataupun berkat gitu. Lalu yang kedua ada jenggang, kesehatan. Kenapa kok bilang kesehatan? Karena konon katanya gitu ya, ada masyarakat yang dulu ada orang sakit gitu, tapi dia tidak mau minum obat gitu ya. Akhirnya obat tersebut itu dimasukkan ke dalam jiaozi ini. Jadi langsung dimakan sama jiaozinya ini begitu. Itu dia mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua ada nian gao. Oke, ada yang sudah pernah makan nian gao? Mahasiswa mungkin ada yang pernah makan nian gao ataupun kuenya mungkin seperti ini. Pernah lihat mungkin gitu ya. Kalau misalnya kalian ke Pasar Atom gitu ya atau ke daerah Jagalan, mungkin kalian pernah lihat bentuk nian gao itu seperti apa atau pernah makan, pernah diberi gitu. Ada yang pernah melihat ataupun memakan? Sering, Pak, dulu. Biasanya dikasih saya itu karena kerja di Cina itu. Apa itu kue bulan atau apa opo gitu, Pak ya? Kalau apa kue itu, bulan itu biasanya dimakan ketika September, Pak. Gitu ada perayaannya gitu ya, Yueping gitu. Kalau itu macamnya seperti pia. Nah, nian gao ini juga mirip jenang sebenarnya. Nian gao itu mirip jenang kalau misalnya orang Jawa gitu. Tapi nggak ada rasanya gitu. Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Bahasa Indonesianya kue apa itu? Kue keranjang. Oh, kue keranjang gitu ya. Nian gao itu kue keranjang. Rasanya mungkin anyep tidak. Kayak keranjang. Rasanya itu anyep gitu ya, nggak ada rasanya. Tapi mereka mengkonsumsinya itu bisa digoreng gitu ya, dibaluri oleh tepung ataupun telur gitu, ataupun bisa dibuat makanan seperti ini gitu. Jadi tergantung kita memasaknya bagaimana. Tapi saya pribadi tidak menyukai karena rasanya menurut saya tidak cocok untuk lidah saya begitu ya. Tapi ini ada biasanya digunakan oleh masyarakat Tiongkok Selatan ataupun misalnya orang Indonesia gitu ya. Ini digunakan untuk bahan sajen gitu ya. Maksudnya untuk berdoa kepada dewa gitu ya. Nah, mereka biasanya melakukan sembahyang kepada dewa itu 1 minggu sebelum perayaan tahun baru. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa ketika 1 minggu sebelum tahun baru itu mereka sembahyang kepada dewa dapur, katanya begitu. Lalu dewa dapur itu naik ke atas kekayangan gitu ya, melaporkan segala sesuatu kebaikan ataupun
tentang keluarga tersebut lah begitu. Jadi ini sebagai istilahnya bahan persembahan kepada dewa, itu Niankao. Nah, selanjutnya ada Mianshi ataupun Mi gitu ya. Mungkin kita sudah tahu makna Mi itu adalah umur panjang. Semoga dengan harapan makan mie itu kita mempunyai umur panjang dan masih bisa bertemu dengan keluarga, gitu, berkumpul lagi dengan keluarga. Itu ada beberapa makna dari mie. Gitu. Selanjutnya ada fish ataupun yui gitu ya, ikan gitu ya. Sama sih seperti di Indonesia ya. Kalau Indonesia tahun baru juga biasanya bakarnya bakar ikan gitu ya. Tapi kalau masyarakat Tiongkok itu tidak hanya dibakar gitu ya, bisa dibuat beberapa macaman gitu ya. Nah, yui sendiri itu adalah beberapa makna gitu ya, misalnya adalah keberuntungan ataupun berkat yang melimpah gitu. Jadi harapannya ketika makan ini tahun baru gitu, tahun selanjutnya itu bisa mempunyai berkat yang banyak gitu ya. Itu makna nian nian yui gitu. Nah, ini ada beberapa Zhongguo Shengxiao ataupun penanggalan Imlek gitu ya, penanggalan lunar gitu. Nah, kira-kira tahun depan itu tahunnya apa sih gitu ya, Dunyan ataupun rabbit apa kelinci gitu ya. Kira-kira tahu tanggalnya yaitu ini. Dan kalian nanti bisa lihat sendiri. Nah, ini ada beberapa ucapan tahun Imlek gitu ya. Yang pertama ada Xinian Kuai-le, lalu ada Gongxi Fa-cai, Wan Shi Rui, Shen Ti Jian Kan, Nian Nian Youyi, Xinian Jinpu. Biasanya kalau misalnya kepada guru ya Xinian Kuai-le, Wan Shi Rui, Nian Nian Youyi itu oke lah. Tapi kalau misalnya kepada bos misalnya gitu ya, Xinian Kuai-le, Gongxi Fa-cai. Gongxi Fa-cai ini artinya juga supaya berkatnya banyak gitu ya. Kalau bos kan biasanya usahanya lancar, berkatnya banyak dan seperti itu. Ini biasanya ucapan-ucapan Imlek yang biasa diberikan gitu ya. Nah, ini ada beberapa jangkauan yang bisa kalian akses nanti, itu kan bisa lihat sendiri. Oke, saya saja. Terima kasih. Itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih dari Lausha atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Mungkin ada teman-teman. Ya, baik. Langsung ada Mas Bagus yang sudah raise hand. Silahkan, Bagus. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Bagus Saul Nur Cahya Agung dari Mandarin 2020A. Salah satu tradisi yang unik ya dalam perayaan Imlek itu kadang orang-orang Tiongkok memasang sebuah simbol dari Hanzefu, yang artinya keberuntungan. Nah, yang unik adalah ketika 80% rakyat Tiongkok sebelum adanya Zhenzi itu tidak mengenal baca tulis, tapi mereka mengenal simbol Fu ini. Dan yang paling menarik adalah kenapa simbol Fu ini tidak jarang selalu dipasang terbalik gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang melatar belakanginya dan sejak kapan tradisi ini mulai dilakukan begitu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Andi, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, langsung dijawab ya. Sebenarnya akan menjawab dulu simbol Fu gitu ya. Simbol Fu itu kenapa kok dipasang terbalik gitu ya? Ini karena juga merupakan Juanshuo gitu ya. Jadi biasanya ditempel juga di dalam di depan pintu gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat ada yang terbalik, ada yang tidak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya masyarakat Tiongkok itu membalik, saya tidak bisa menampilkan gambar ya. Jadi dibalik tulisannya Fu itu biasanya dibalik begini menghadap ke bawah gitu. Itu merupakan salah satu Juanshuo ataupun kepercayaan gitu ya, tradisi kepercayaan yang dianggap masyarakat Tiongkok. Nah, itu bisa dilihat ketika nanti bisa dilihat sejarahnya gitu ya. Itu mulai kalau nggak salah sekitar Song Di gitu ya. Ketika zaman Kaisar Song itu sudah dilakukan seperti itu. Itu baru nanti ke Qin baru sampai sekarang. Itu mulanya begitu, Mas. Simbolnya jadi Fu itu artinya kan kebahagiaan gitu ya. Jadi berharap supaya rumah ini ataupun keluarga tersebut yang menempel itu sudah bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan ketika tahun selanjutnya gitu ya, ketika tahun baru gitu. Gitu maksudnya.
Thank you, Mbak Moderator. Baik, apakah menjawab Mas Bagus dari pertanyaan Mas Bagus, apakah terjawab atau ada lagi Mas Bagus? Ya, sebentar, saya seperti kurang memahami. Nah, kalau begitu alasannya kenapa simbol ini dibalik, kenapa begitu Pak Ustaz? Oke, sebenarnya kenapa itu hanya itu tadi Mas, hanya seperti apa ya, seperti kepercayaan begitu ya, bahwa kok misalnya kebalik gitu, dibalik bisa melalui pintu itu. Jadi keberuntungan itu bisa melalui fu tadi itu sebenarnya juga tidak harus dibalik sebenarnya gitu loh Mas. Tidak harus selalu dibalik gitu. Karena juga sekarang masyarakat sekarang pun juga yang penting tulisannya adalah fu, ada fu-nya gitu. Yang melambangkan sebenarnya bukan dibalik atau tidaknya, tetapi lebih ke tulisannya begitu Mas. Cuma memang ada beberapa kepercayaan dulu yang mengatakan bahwa tulisan fu itu harus dibalik gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat sekarang itu tidak harus dibalik gitu ya. Sekarang juga banyak yang tulisannya juga fu juga betul gitu, maksudnya juga berdiri lurus gitu Mas. Jadi bukan dibalik atau tidaknya, tetapi adalah tulisan fu-nya sendiri itu, yang bagaimana dia melambangkan adalah sebuah kebahagiaan ataupun keberuntungan begitu. Itu Mas. Jadi sebenarnya tidak terlalu spesifik ke dibalik atau tidak gitu ya, tetapi ketulisan fu-nya sendiri itu yang menjadi simbol sebagai keberuntungannya. Begitu Mas, jawaban dari saya. Mungkin kalau Pak Gali mau menambah juga nggak apa-apa. Ya, bagaimana Mas Bagus? Oke, terima kasih Rasya atas pemaparannya. Baik, dan selanjutnya ini ada Bapak Anas yang sudah raise hand. Silakan Bapak Anas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tirza. Ini kalau bicara budaya itu kan menarik ya, tidak pernah selesai katanya. Ini Pak Randy, saya ingin bertanya satu hal pada Pak Randy yang juga sering mengalami kaitannya dengan ini ketika saya ke hotel, termasuk hotel-hotel di Indonesia ya, itu yang angka 4 kadang tidak ada. Jadi ini kan kadang tidak sadar ya. Katanya memang angka 4 itu agak dihindari oleh orang-orang Chinese. Akhirnya termasuk hotel pun itu beberapa di Indonesia yang nomor 4, angka 4 tidak ada. Nah, apakah Pak Randy sebagai orang yang, Pak Randy ini yang semi-semi Chinese ini, apakah nanti juga enggak pengen punya anak keempat, langsung kelima gitu ya, atau gimana? Menurut Pak Randy ini benar enggak yang angka 4 ini memang dihindari dan itu berimbas pada sampai angka untuk jumlah untuk ruang hotel akhirnya yang 4 dihilangkan, rumah nomor 4 dihindari, anak keempat dihindari, tapi kalau istri keempat tidak dihindari misalnya begitu. Itu gimana Pak Randy? Mohon pencerahan ini. Terima kasih. Bentar, saya coba tuliskan ya Pak. Jadi sebenarnya angka 4 itu kan se gitu ya. Nah, sedangkan pada Hanzi ataupun pada bahasa Mandarin pengucapan ataupun pelafalan kata kematian itu juga se gitu ya. Jadi dia merupakan sama bunyinya begitu Pak. Jadi sehingga masyarakat Tiongkok itu merasa kayak mungkin tidak menggunakan kata tidak ketika bangunan gitu ya. Mereka tidak menggunakan lantai 4 misalnya, karena se itu juga diabaratkan dengan kata sama dengan kematian begitu Pak. Jadi istilahnya kurang baik lah artinya gitu pada masyarakat Tiongkok. Jadi bisa mungkin mereka juga menghindari. Bukan hanya kamar hotel gitu ya, yang nomor 4 misalnya itu dihilangi, tetapi nomor kendaraan pun mereka itu juga nggak mau gitu Pak, kalau misalnya ada 4-nya gitu. Karena mereka juga takut karena menghindari kata se tadi itu. Itu Pak yang saya tahu. Kalau misalnya percaya apa enggak, kalau saya pribadi ya nggak begitu percaya sih Pak sebenarnya Pak gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Randy atas pencerahannya. Baik Bapak Anas, pertanyaannya sangat baik sekali Bapak Anas. Langsung saja mungkin kepada Pak Farhan yang sudah raise hand. Silakan Bapak Farhan. Pak Farhan masih ke-mute. Oke, mohon maaf. Terima kasih juga atas Pak Randy atas pemaparannya. Kan Pak Randy juga merayakan Imlek ya mungkin masih ya di Indonesia. Nah, itu yang Pak Randy kalau di Cina apakah pernah juga merayakan Imlek di Cina juga ikut orang Cina atau melihat secara langsung di Cina kah? Apakah ada perbedaan atau mungkin ada
ada kebiasaan yang agak wadaw di Cina yang mungkin Pak Randy nggak biasa dan di Indonesia biasa mungkin, saya nggak tahu juga, atau sebaliknya. Itu apakah ada seperti itu ya? Kan kalau di Cina itu kan ada beberapa hal-hal yang kayaknya tabu di Indonesia, tapi di Cina itu malah hal yang bagus. Contohnya kayak menumbuhkan bulu ketiak pada wanita, itu kan kalau di Cina kan sangat-sangat nggak apa-apa, tapi kalau di Indonesia kan kok gini gitu. Jadi mungkin kalau di bagian Imlek apakah ada kebiasaan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Farhan. Ini mungkin Pak Galih sama Pak Farhan punya pengalaman yang beda-beda ya dengan saya gitu ya. Mungkin nanti bisa cerita juga. Kalau saya, pengalaman saya ketika Imlek itu saya merayakan di kampus gitu ya. Saya tidak keluar. Kenapa? Karena waktu itu teman saya juga pulang semua gitu ya ke kampung mereka gitu. Nah, di kota saya itu tidak ada orang istilahnya gitu ya. Karena sepi sekali. Dan itu tidak hanya waktu sehari 2 hari, karena waktu itu sampai 1 bulanan. Itu kota sepi sekali. Jadi kita cari makan juga susah dan sebagainya. Jadi kita harus masak sendiri dan lain-lain. Nah, waktu itu yang merayakan itu adalah kampus, gitu ya. Jadi kampus itu mengajak kami untuk merayakan Imlek. Memang tidak ketika hari H Imleknya, tetapi mungkin setelah Imleknya gitu ya, beberapa hari setelah Imlek itu masih diajak untuk merayakan. Ya itu juga dijamu, diajak makan malam bersama gitu ya, lalu diberi angpau juga gitu. Semuanya untuk mahasiswa asing yang sedang ada di sana. Nah, mungkin yang agak itu adalah jadi kembang api mungkin ya, yang jadi kembang api itu juga ya, jadi mulai sore gitu ya, kok bisa di sini setelah maghrib gitu ya, itu sampai subuh itu selalu ada kembang api. Saya pikir orang-orang ini beli kembang api itu berapa banyak ya? Ada terus itu nggak habis-habis gitu. Kok kita kan mungkin hanya jam 12 malam gitu ya, sudah selesai gitu ya. Itu menandakan bahwa tahun baru gitu. Tapi kalau di sana enggak gitu. Jadi semalaman lah istilahnya, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua itu membeli atau mengenakan beberapa barang yang merah. Gitu ya. Jadi misalnya gelang ataupun sampai ada yang misalnya gini, karena kalau misalnya orang Tionghoa gitu ya, kalau misalnya Tionghoa yang saya tahu ini di Indonesia itu ada yang mengatakan bahwa kita kenal sio ya, ada 12 sio ya, misalnya sio apa gitu ya. Nah, misalnya seperti sekarang gitu, tahun harimau gitu ya, atau macan gitu. Itu ada beberapa sio yang mungkin kalau misalnya orang Tionghoa Indonesia itu mengatakan jiong. Jiong itu artinya adalah sial lah ya, sial di tahun ini gitu ya. Nah, kalau masyarakat Tiongkok itu juga mempercayai hal tersebut gitu. Lalu mereka itu istilahnya menangkal kesialan tersebut itu dengan apa sih? Boleh mengenakan gelang berwarna merah gitu ya, ataupun baju berwarna merah, ataupun celana dalam yang berwarna merah. Itu juga, iya ada yang seperti itu gitu. Sampai, loh, kok sampai celana-celana bareng? Iya, itu tradisinya mereka gitu Pak. Gitu. Jadi saya juga merasa mungkin kayak sampai segitunya kah gitu. Seperti itu Pak. Itu saya juga mungkin agak aneh ya. Itu pertama kali saya ke Cina juga mungkin merasa aneh gitu. Tapi Pak Randy beli yang merah-merah juga? Enggak Pak, saya tidak percaya itu. Oke. Maksudnya masyarakat sana itu juga mempercayai hal seperti itu gitu. Jadi tidak hanya sampai seperti itu gitu, mempercayai bahwa mungkin ada kata jiong tadi ya, jiong di show ini gitu, kurang beruntung atau bagaimana gitu di show ataupun tahun ini gitu. Nah itu mungkin yang mungkin agak aneh ataupun mengagetkan saya gitu ya, ketika saya pertama kali ke Tiongkok gitu. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Kalau mungkin Pak Galuh ya, saya tidak tahu mungkin pengalamannya bisa diceritakan lainnya begitu. Seperti apa? Itu dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Farhan? Apakah sudah puas? Baik, sudah ada yang resen ini 2, ada Ratna dan Isnia. Mungkin dari Mbak Ratna dulu, silahkan menyebutkan nama dan asal. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Ratna Dia, saya dari kelas Mandarin 2021A. Saya mau nanya, Laushe kan tadi bilang kalau pas hari Imleknya itu kan nggak boleh nyapu ya. Itu kenapa ya Laushe? Terus misal nih, kan tiap Imlek itu ada kembang api kan? Apakah ada di Cina wilayah-wilayah tertentu yang melarang gitu? Terus saya pernah baca di artikel itu katanya dilarang mandi ya Laushe pas hari Imleknya. Ya makasih Laushe, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Yang pertama tadi kenapa nggak boleh menyapu gitu ya. Jadi kepercayaan orang-orang Tiongkok maupun orang etnis Tionghoa di Indonesia gitu ya. Saya membandingkan Tiongkok dengan Indonesia ya. Itu jadi ketika Imlek itu tidak boleh menyapu karena istilahnya mereka percaya kalau kita menyapu ketika Imlek itu berkat atau rezeki kita itu juga ikut terbuang ketika hari Imlek ya. Jadi menyapunya atau membersihkan rumah itu 1 hari sebelumnya. Sama sih seperti kita misalnya Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri kan juga pasti juga bersih-bersih rumah dan sebagainya. Sama Imlek juga mempunyai tradisi itu. Tetapi ketika hari H, yang membedakan hanya ketika hari H itu tidak boleh menyapu. Karena ada anggapan bahwa kalau misalnya kita menyapu ketika hari Imlek gitu ya, itu berkatnya akan hilang, terbuang gitu, Mbak. Itu yang saya tahu itu. Dan itu juga nenek saya juga, keluarga saya dari mama saya juga masih menganggap itu ya, masih mempercayai hal tersebut gitu. Itu yang saya tahu. Lalu yang kedua tadi apa, Mbak? Kan kalau Imlek selalu ada kembang api itu. Oke, kembang api. Ada yang kalau kembang api melarang di Cina. Setahu saya tidak ada, Mbak. Cuman akhir-akhir ini mungkin iya dilarang gitu ya. Kalau dulu mungkin tidak ada, tapi kalau sekarang dilarang. Kenapa? Karena kalau misalnya itu meriah, itu akan mengganggu penerbangan. Gitu. Misalnya seperti di Beijing dan lainnya, itu asapnya akan mengganggu penerbangan dan mengganggu atmosfer. Gitu. Jadi itu ada beberapa wilayah yang mungkin mengurangi ya, Mbak ya, mengurangi euforianya ketika Imlek menyalakan itu. Gitu. Baru akhir-akhir ini sih, Mbak. Gitu. Lalu yang ketiga tadi, nggak boleh mandi ya, Mbak ya. Setahu saya boleh mandi. Yang tidak boleh itu nyapu, berkata kotor, itu tidak boleh. Memotong rambut itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau potong rambut itu ya sama, sebelum Imlek itu harus potong rambut. Jadi ketika Imleknya itu tidak boleh memotong rambut, nyapu, berkata kotor, gitu-gitu, Mbak. Itu tidak boleh. Itu yang saya tahu. Oke. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaannya Mbak Ratna? Terima kasih, Lausha. Oke, lanjut kepada Mbak Isniah, silahkan. Selamat pagi Pak Randy, salam kenal. Pak Randy ini mungkin banyak fansnya ya di UNESA. Pertanyaan saya, Pak Randy kan pernah ke Cina. Nah, dengar-dengar katanya kalau orang Cina itu lebih mementingkan bisnis daripada pendidikan. Apakah benar begitu, Pak Randy? Karena dari pengalaman saya pernah les di Primagama, jadi teman-teman saya ada beberapa yang Chinese. Ketika saya tanya, kenapa nggak melanjutkan ke PTN, ke universitas gitu, katanya disuruh keluarganya untuk ikut kerja sama orang tuanya. Jadi punya perusahaan yang mengelola itu cuman keluarganya aja. Jadi lingkaran setan keluarganya aja, nggak ada orang lain, seperti itu Pak Randy. Apakah benar begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Setahu saya, kalau misalnya sama sih seperti masyarakat Indonesia ya, kalau mungkin dulu mungkin juga ya, karena pendidikan juga masih susah akses ya kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang itu malah masyarakat Tiongkok itu pendidikan nomor 1 setahu saya. Buktinya apa? Banyak masyarakat Tiongkok itu yang mengirim anaknya itu ke luar negeri, gitu ya. Kok misalnya ada yang nggak kuliah gitu ya? Karena masuk kuliah di Tiongkok itu juga tidak semudah itu gitu ya. Namanya adalah Kaugao itu juga susah sekali gitu. Sama seperti di Indonesia juga ada SNMPTN ya, kalau nggak salah ya namanya kan. Nah, sama seperti di Tiongkok juga ada seperti itu. Jadi kok misalnya ada anggapan bahwa bisnis lebih penting, itu menurut saya dulu iya, tapi mungkin ya karena kan pendidikan masih susah. Tapi kalau sekarang sepertinya pendidikan yang dinomorsatukan, gitu Mbak. Buktinya yaitu tadi yang dikirim ke luar negeri dan harus sampai benar-benar tinggi pendidikannya. Gitu. Itu Mbak yang bisa tanggapan dari saya ya, itu seperti itu. Baik, terima kasih Lausha. Gimana Mbak Isniah, apakah sudah terjawab? Terima kasih moderator sudah. Jadi tergantung kepada personal masing-masing ya. Kalau misal pada zaman dahulu mungkin emang
Cina itu memang yang bisnisnya memang yang bagus gitu Pak ya? Jadi Cina itu kan memang juga sama ya. Jadi ketika sebelum menjadi negara republik itu juga mereka juga masih hidupnya juga susah dibilang gitu ya, masih susah. Jadi ketika revolusi merdeka gitu lah istilahnya menjadi sebuah republik, mereka mulai menata ekonomi. Dengan tuntutan zaman seperti ini juga dibutuhkan pendidikan yang tinggi gitu Mbak. Jadi mungkin bukan bisnis ya. Ya bisnis betul nanti mereka akan bekerja, tapi yang diprioritaskan dulu adalah pendidikan dulu gitu Mbak. Sama sih ini menurut saya problem di semua negara juga ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, ada 2 pertanyaan terakhir ini ada di kolom komentar. Dengan situasi dan saya bacakan, dengan situasi dan keadaan seperti sekarang, bagaimana baiknya Imlek diselenggarakan? Mungkin bisa lo jawab dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan situasi dengan keadaan seperti ini gitu ya, mungkin kalau misalnya sekarang Imlek ya mungkin melalui ya seperti ini video call ataupun seperti HP ya, WhatsApp dan sebagainya gitu. Kalau misalnya untuk bertemu kan juga mungkin agak membahayakan gitu ya. Lalu bagaimana loh kalau misalnya kita merayakan makan malam bersama gitu ya, mungkin makan malam di rumah gitu ya, tidak keluar, perlu masak sendiri dan lain-lain. Lalu untuk bagi angpau gitu misalnya, itu juga bisa lewat transfer, sekarang kan juga bisa lewat macam-macam ya, tinggal transfer dan sebagainya. Itu sih yang bisa saya sampaikan menanggapi keadaan seperti ini gitu. Baik, terima kasih Lausha. Dan pertanyaan yang terakhir dari Rahma, kelas 2020B. Lausha izin bertanya dari hal keberuntungan, apakah hal keberuntungan ini mirip dengan konsep takdir dalam agama? Terima kasih Lausha. Baik, terima kasih. Aduh, ini agak mendalam ini gitu ya, ilmu agama gitu, karena menyangkut agama gitu ya. Nah, kalau masyarakat Tiongkok itu kan kita bisa lihat mereka tidak memiliki agama gitu ya. Mereka hanya mempercayai dan berharap gitu ya tentang keberuntungan gitu. Kenapa? Karena kan masyarakat Tiongkok itu identik dengan pekerjaan begitu. Maksudnya mereka orang yang tipe-tipe bekerja begitu ya. Dan mereka tuh beruntung karena berharap bisnis mereka itu bisa sukses dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya takdir agama dalam agama, nah ini juga agak susah menjawabnya gitu ya. Sedangkan mereka sendiri tidak memiliki sebuah kepercayaan gitu ya. Jadi menurut saya agak berbeda. Kalau takdir kan istilahnya ya yang sudah ditetapkan oleh yang atas gitu ya. Tapi kalau misalnya keberuntungan itu kan harapan kita semoga beruntung gitu ya. Beruntung di tahun yang baru, supaya mendapatkan berkat yang banyak, mendapatkan keluarga yang masih sehat, utuh, dan sebagainya. Itu tanggapan dari saya tentang ini. Baik, Lausha, terima kasih atas jawabannya. Dan tidak terasa, saya juga ucapkan terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sesi tanya jawab yang sangat luar biasa kepada Bapak Gali juga. Dan tidak terasa, kita hampir ada di penghujung acara ya. Saya tidak menyangka atas antusias dari teman-teman yang sudah bertanya dan Bapak dosen dari Bapak Farhan dan Bapak Anas juga yang tidak kalah antusias untuk ikut bertanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Randy Lausha dan juga Bapak Gali yang sangat hebat, luar biasa, saya kagumi, saya hormati. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah hadir. Saya berharap dengan dilaksanakannya webinar ini, kita semua dapat belajar dan mengenal lebih dalam makna dari tradisi Imlek. Dan juga mendapat ilmu dan wawasan yang berguna untuk kedepannya seperti itu. Saya Tirza Anugrah Putri, izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku yang tidak disengaja pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih pada Tirza dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, ada hadiah nih buat para peserta webinar yang aktif dan kreatif yang telah bertanya-tanya pada narasumber pada pagi hari ini, yaitu ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah. Selamat kepada Bagus Awal dan Isnia. Untuk hadiah silakan menghubungi CP yang tertera di pamflet. Semoga hadiahnya bermanfaat. Tidak terasa kita hampir di penghujung acara.
Sebelum itu saya mengajak para hadirin untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya serahkan kepada panitia untuk memandu sesi dokumentasi. Baik, bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu ya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide terakhir. Sudah, terima kasih teman-teman. Baik, tidak lupa juga saya mengingatkan untuk melakukan presensi yang di-share di kolom chat Zoom. Kepada panitia dipersilakan untuk share link presensi. Bila tadi kita memulai acara ini dengan berdoa, tidak lupa kita juga akan menutup acara ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Semoga dengan berakhirnya acara pada pagi hari ini, kita semua mendapatkan manfaat, ilmu yang berguna, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya Sylvia Agustina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas, terima kasih Pak Farhan. Terima kasih, Terima Pak kasih, Randy, Laufel. Pak Ali, Pak Farhan, Mbak Tirza, teman-teman sekalian. Mohon izin dulu, Sukses semoga sukses selalu. Terima kasih semuanya Pak Randy, Pak Salvi, Pak Randy, panitia, dan juga panitia. Selamat istirahat. Zaijian. Serta Zaijian. Baik, teman-teman, acaranya sudah selesai.